Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bakal membahas mengenai salah satu topik pembahasan di manajemen perpajakan, yaitu perencanaan pajak melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan. Sub pokok bahasan pertama, manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu individu dan atau kelompok dengan tujuan peningkatan kualitas efisiensi, efektivitas, dan tingkat ekonomis dari tingkat pengeluaran pajak. Salah satu bentuk dari manajemen pajak ialah perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah tahap awal manajemen pajak dengan kegiatan berupa mengumpulkan dan meneliti seluruh peraturan perpajakan terkait dengan tujuan untuk mengetahui dan menetapkan rencana tindakan penghematan pajak. Salah satu bentuk perencanaan pajak adalah memanfaatkan fasilitas perpajakan yang ditawarkan. Sub pokok bahasan kedua, fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan yang disediakan ada dua, yaitu fasilitas PPh dan fasilitas PPN dan pembebasan bea masuk. Fasilitas pajak penghasilan. Fasilitas PPh terbagi lagi menjadi dua, yaitu fasilitas PPh untuk WP Badan yang berlaku umum dan fasilitas PPh untuk WP Badan yang berlaku khusus untuk kondisi, wilayah, dan atau industri tertentu. Fasilitas PPh untuk WP Badan yang berlaku umum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 31E tentang pajak penghasilan memberikan fasilitas berupa kepada WP Badan dalam negeri yang jumlah peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 50 miliar rupiah akan diberikan pengurangan tarif sebanyak 50% dari tarif Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 1B dan Ayat 2A untuk PKP yang jumlah peredaran brutonya kurang dari atau sama dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Fasilitas ini diperuntukkan kepada seluruh WP Badan dalam negeri yang jumlah peredaran brutonya kurang dari 50 miliar per tahunnya, dengan syarat yang pertama, seluruh peredaran brutonya tidak ada yang dikenakan PPh final, dan yang kedua, fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% atas Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 1B dikenakan terhadap penghasilan kena pajak atas peredaran bruto kurang dari 4 miliar 800 juta rupiah. Fasilitas PPh untuk WP Badan yang berlaku khusus untuk kondisi, wilayah, dan atau industri tertentu ada dua jenis, yaitu Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 1B dan Pasal 31A. Pengurangan tarif sebesar 5% atas Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 1B diperuntukkan kepada WP Badan dalam negeri yang bentuknya perseroan terbuka. Minimal 40% dari total jumlah saham yang diperdagangkan di BEI dan persyaratan tertentu lainnya. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 2B adalah Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan yang pertama, wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri. Yang kedua, penurunan tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka setelah memenuhi persyaratan. Huruf A. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di BEI dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Huruf B. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf A harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. Huruf C. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf B hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%.
dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Dan huruf D, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Jenis fasilitas ini mengutamakan pihak wajib pajak yang menanam modal di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu dalam skala nasional. Fasilitas ini berbentuk A. Pengurangan penghasilan bersih atau penghasilan neto maksimal 30% atas jumlah penanaman. B. Percepatan penyusutan dan amortisasi. C. Kompensasi kerugian yang lebih lama maksimal 10 tahun. D. Pengenaan PPh dividen pasal 26 kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang PPh pasal 31A adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Pada umumnya, fasilitas pajak meliputi 1. Pengurangan penghasilan bersih sebanyak 30% dari total penanaman, dibebankan selama 6 tahun dan sebesar 5% per tahun. Yang kedua, percepatan penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, pengenaan PPh dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri dengan tarif 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Dan yang keempat, kompensasi kerugian yang lebih lama maksimal 10 tahun dan minimal 5 tahun. Berikut ini merupakan tabel dari percepatan penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya, fasilitas PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah terutang atas impor dan penyerahan BKP dan atau JKP atas pelaksanaan proyek pemerintah yang sumber dananya dari hibah dan atau pinjaman luar negeri dan atas kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET serta kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah tidak dipungut atau dibebaskan dari bea masuk dan mendapatkan fasilitas PPN. Dan terhadap PKP di kawasan berikat atau PDKB di dalam wilayah KAPET diberikan fasilitas berupa: pertama, impor barang modal atau peralatan lain oleh PDKB yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Yang kedua, impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB. Yang ketiga, pemasukan BKP dari daerah pabean Indonesia lainnya atau DPIL kepada PDKB untuk melanjutkan proses pengolahan. Yang keempat, pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut. Yang kelima, pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak. Yang keenam, penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PDKB asal. Dan yang ketujuh, peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal. Secara umum, hal-hal yang dinyatakan layak untuk mendapat fasilitas PPN dan atau PPNBM dan atau bea masuk adalah sebagai berikut. Pertama, BKP tertentu bersifat strategis yang impor dan penyerahannya mendapat pembebasan PPN. PP nomor 31 tahun 2007 menyatakan bahwa barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik kecuali suku cadang harus mempunyai SKB PPN dan tidak boleh dialihkan selama 5 tahun. Pakan ternak, unggas, dan ikan. Barang hasil pertanian,
bibit dan atau benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Air bersih yang dialirkan dengan pipa air minum, listrik, kecuali perumahan yang dayanya lebih dari 6.000 watt, dan rusunami. Yang kedua, BKP dan atau JKP tertentu yang impor dan penyerahannya mendapat pembebasan PPN yang diatur dalam PP nomor 38 tahun 2003 atas amandemen PP nomor 146 tahun 2000. Adapun dasar hukum fasilitas PPN, A. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001. B. Surat Edaran DJP Nomor SE4-PJ03-2008 tentang penegasan tentang pengenaan PPh pasal 26 ayat 4 sehubungan dengan PPh yang diterima atau diperoleh BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah dan atau dana pinjaman luar negeri. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya Kezia Kendi Silva, mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia mengucapkan terima kasih. See you.